Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Salam beserta para undangan yang lain yang kami hormati, kami banggakan, luar biasa Muhammadiyah Aisyah Saudara Bapak Haji Ahmad Jatri, Pembina Daerah Muhammadiyah, ada Pak Samsudin, Pak Yudi, Pak Kenang, Pak Yanto, masuk enggak? Dan yang lainnya, pimpinan Aisyah dan seluruhnya saja, termasuk angkatan muda Muhammadiyah. Saya mau mengulang apa tadi namanya Pak Vicky? Oh iya tadi. Tapi dengan sekaligus memberikan kritikan. Yang pertama tadi Islam dijawab dengan agamaku, Muhammadiyah gerakanku, PCM Solo Selatan muktamar mencerahkan. Jadi muktamar menggembirakan, mencerahkan. Aduh, Ibu Sekretaris Camat sudah hafal. Muktamar mencerahkan, PCM Solo Selatan Menggembirakan. PCM. Ini yang saya kritik. Mengapa hanya PCM? PCM tidak. Mestinya PCM dan PCA. Kalau dipisah boleh. PCM kemudian PCA. Islam Muhammadiyah Muktamar PCM Solo Selatan Menggembirakan. PCM Solo Selatan PCM PCM Solo Selatan. Ini penting karena apa? Muhammadiyah itu menjunjung kaum perempuan setinggi-tingginya. Sejak 4 tahun kehadiran Muhammadiyah, berdirilah Aisyah. Jadi kalau ditanya perbedaan muslimah di kalangan Muhammadiyah dengan di tempat lain, antara lain bahwa di Muhammadiyah kaum perempuan itu dijunjung, dihormati setinggi-tingginya. Di UMS banyak gedung-gedung yang diberi nama perempuan. Yang terkenal itu kan Sobron, Pondok Sobron. Itu sesungguhnya namanya adalah Pondok Nuriyah Sobron. Gedung di pinggir jalan yang bagus itu, yang ikonik, diberi nama Siti Walidah. Rumah sakit di Gidar Muluk yang 10 tingkat di seberang mall itu diberi nama Sulastri. Masjid di dalam yang sangat indah itu diberi nama Sudalamiyah.
Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, pimpinan sidang kongres pertama kaum perempuan Indonesia itu dipimpin oleh Aisyah. Ini perlu disampaikan karena di sebagian kalangan umat Islam yang lain yang namanya perempuan itu betul-betul konsumsi. Tidak perlu belajar tinggi-tinggi, tidak perlu bersekolah menuntut ilmu. Jadi mereka menganggap perempuan itu hanya boleh domestik saja, tidak perlu keluar. Pak Safari, terima kasih tadi ada hadirnya, dan juga yang lain-lain yang memberikan hadir. Hadirin sekalian yang kami hormati, langsung saja ya. Muktamar Muhammadiyah kita kali ini itu mengusung tema yang berat, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nyuwun sewu. Terus terang ketika tema ini dibicarakan di PP, dalam batin saya itu iya ya. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ora kabeh itu punya tema sedemikian dahsyat itu. Tapi akhirnya saya juga menyetujui karena insya Allah bagi Muhammadiyah memajukan Indonesia mencerahkan semesta bukan hanya lip service, bukan hanya pemanis mulut, bukan hanya gagah-gagahan, tapi betul-betul datang dari hati yang tulus untuk memberikan kontribusi, ya, memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan bangsa ini. Tidak main-main. 22 seminar digelar di 22 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. 4 di antaranya itu seminar internasional. Jadi insya Allah kita bertekad muktamar kita harus sukses. Nah, sukses muktamar yang akan kami ceritakan itu tidak lepas dari sukses penyelenggaraan muktamar. Dan kita yang menjadi tuan rumah sudah siap belum menyambut para tamu itu? Siap menyambut para tamu? Siap. 2.700 utusan muktamar Muhammadiyah siap? Siap. 2.300 utusan Aisyah siap? Siap. 1 juta penggembira siap? Siap. 1 juta? Siap. Insya Allah. Malam ini kami sekaligus ingin menyampaikan kepada warga Muhammadiyah ucapan kula nuwun assalamualaikum. Ingin menyapa bahwa insya Allah sebelum 1 Juli itu akan terjadi kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Seluruh hotel di Solo sudah dipesan penuh, nggak ada tersisa. Kemarin saya ke Jambi dan ke Pekanbaru, ternyata mereka telah survei dan kehabisan Solo, mereka pilih menginap di Semarang, kemudian berangkat ke Solo daripada Jogja. Tidak main-main, mereka betul-betul menjalani mengukur waktunya dan seterusnya. Ternyata sebagian justru memilih Semarang.
barangkali memang bisa dicapai lebih cepat. Nah, jadi yang pertama tadi, yang bagian domestik kita, marilah kita muliakan tamu-tamu kita, ikramullah, memuliakan tamu bagi kita. Kita sambut dengan apa? Kita sambut dengan apa? Kita sambut dengan senyum. Kita sambut dengan apa? Dengan salam. Kita sambut dengan apa? Sapa. Kita sambut dengan apa? Snack. Iya, yang pastilah. Kita sambut dengan apa? Yang es, seruput, minuman. Iya kan? Jadi penggembira datang di tempat-tempat yang telah ditentukan nanti, minimal harus ada 5 es tadi. Apa? Senyum, salam, snack dan seruput. Pasti juga es yang lain, slaughter. Iya, tempat mereka melepas lemak. Mau tambah es apa lagi? Ya mau tambah yang lain. Ya. Jadi marilah kita sambut tamu kita ini dengan sebaik-baiknya. Sekolah-sekolah nanti yang digunakan para penggembira, bersihkan, rapikan, tunjukkan gitu, bahwa kita yang mau punya kerja, maka kemudian kita menyambut dengan segala yang kita bisa. Ada yang bertanya, para penggembira itu nanti kalau makannya gimana gitu, apakah harus bayar atau tidak gitu. Saya kira para penggembira itu yang terpenting itu hanya satu kok, pagi hari. Hanya pagi hari. Dan pagi hari bisa saja tidak harus makanan berat. Karena mereka kemudian mungkin segera meninggalkan tempat, ya ke medan pembukaan. Insya Allah di manaan sudah konkret, sudah pasti. Bapak Wali Kota sudah mengizinkan, terima kasih. Bapak Presiden juga sudah menyatakan hal yang sama. Silakan manahan dipakai untuk muktamar. Hanya memang ada kewajiban menutup rumput. Dan informasi yang pertama agak mengagetkan, karena penutup rumput itu biayanya 3 miliar. Tapi setelah dipastikan angkanya turun menjadi 1.850.000.000. Ini mau kita pastikan lagi, mudah-mudahan bisa turun lagi. Ya untuk muktamar Muhammadiyah ya. Temanya saja tadi memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Indonesia itu maju atau belum sebetulnya? Belum. Ya sudah ya belum ya. Dan ini tugas berat. Insya Allah Muhammadiyah dengan bangsa ini itu tidak terpisah sama sekali. Bahkan ada ungkapan Muhammadiyah dan bangsa ada dalam satu tarikan nafas. Kalau bangsa ini maju, insya Allah Muhammadiyah maju. Muhammadiyah maju bersama bangsa yang kita cintai ini. Hadirin sekalian, dari 22 seminar itu saya hadir 2 kali. Sudah 2 kali. Yaitu yang pertama di Bengkulu terkait dengan pendidikan, yang berbicara tentang ekosistem pendidikan. Kemudian
3 hari yang lalu di UN Purwokerto berbicara tentang pendidikan holistik. Jadi hadirin sekalian, saya kira Muhammadiyah akan berbicara banyak hal tentang banyak hal pula. Dan paling tidak saya akan mengambil sebagian dari 2 seminar tadi. Kalau kita buka handphone kita, Google, kemudian kita ketik HDI, Human Development Index, indeks perkembangan kemajuan Indonesia, maka kita akan memperoleh list daftar Human Development Index tadi. Dan Indonesia ternyata berada di urutan 116 dari 189 negara. Posisinya jelas ya, 189. Kita berada pada peringkat 116. 189 tadi itu dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 klaster. Indonesia termasuk medium. Semula saya senang medium, itu kan tegasnya artinya tengah. Ternyata pembagiannya tidak seperti itu. 56 pertama itu very high, sangat tinggi. 52 berikutnya itu high, kemudian sisanya itu medium dan low. Jadi posisi kita itu nomor 3 dari atas, nomor 2 dari bawah. Disyukuri apa enggak? Agak sulit kita menjawab. Tapi yang pasti kita tidak boleh pesimis. Nah, ukurannya apa? Human Development Index itu. Ukurannya itu yang terutama itu 3 hal yang seluruhnya itu core business Muhammadiyah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan ukuran 3 yang utama itu kita jatuh pada peringkat 116. Pendidikan diukur dari the years of schooling, lama studi rata-rata. Kesehatan diukur antara lain dengan life expectancy, usia harapan hidup, dan kesejahteraan diukur dengan rata-rata pendapatan per kapita. Hadirin, pasti ini bukan hal yang mudah untuk kemudian bisa naik tangga peringkat tadi. Karena itulah dari 22 seminar itu 3 di antaranya menyangkut pendidikan. Tujuan pendidikan nasional saya kira sudah sangat bagus. Tujuannya sudah sangat bagus. Hanya kemudian implementasinya barangkali yang perlu pembenahan dan perbaikan. Dalam seminar itu saya memberanikan diri untuk mengatakan tujuan pendidikan itu mestinya beriman dan beramal saleh. Sebagian agak tercengang gitu, maksud tujuan pendidikan beriman dan beramal saleh. Saya kemudian mencoba meyakinkan, baca Al-Quran berkali-kali. Semua manusia dalam keadaan merugi kecuali beriman dan beramal saleh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan yang paling baik, yang sempurna.
Tetapi kemudian bisa asfala safilin, jatuh serendah-rendahnya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Baca lagi, ini semua di juz 6. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan surga, akan disebut khairul bariyah. Maka kemudian kami menyampaikan bahwa tujuan pendidikan memang harus beriman dan beramal saleh. Ahsanul taqwim, sebagus-bagus ciptaan itu harus dipelihara dalam pendidikan Muhammadiyah. Harus dijaga dengan benar-benar, jangan sampai jatuh. Perumpamaan Al-Quran kan dikatakan orang yang terjumlah, orang yang terperosok, orang yang meninggalkan agama itu seperti binatang, bahkan bisa lebih rendah lagi. Kalau an'am baru adil. Guru ngaji saya Yahya Abdul Rasyad di Gading, dulu saya ngaji di sana. Kalau ngaji hafalan itu dikunci di kamar di rumah beliau, dan tidak akan dibuka sebelum hafal. Tapi kamarnya besar, di dalam disediakan makanan dan minuman. Jadi ya nyaman-nyaman saja. Beliau sampai mengatakan bahwa untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna itu, memberikan contoh kaitannya dengan makan. Kalau makan sayur bayam, kangkung, itu yang dimakan manusia itu harus daunnya, bukan gagangnya. Gagangnya itu untuk mengakan. Kalau makan barangnya sudah basi, jangan dimakan. Yang makanan basi itu berikan kepada binatang. Beliau mengatakan manusia itu kalau makan daging harus dimasak dulu, kecuali ada tentu saja yang memakan daging tanpa dimasak itu binatang. Luar biasa beliau menafsirkan itu. Jadi bagaimana pendidikan itu adalah memanusiakan manusia sebagai ahsan takwim. Hadirin sekalian yang kami hormati, ada cerita dari Jogja, di SMA Muhammadiyah 2 Jogja. Saya waktu itu rajin puasa, Senin Kamis pasti puasa. Saya tinggal di asrama di halaman Ketua Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Wardan Ponorogo. Nah di asrama itu sebagian teman punya kebiasaan makan gerai teri itu tidak digoreng dulu, hanya dipepek sampai kering kemudian dimakan. Saya yang dapat didikan oleh Kiai besar itu terus saya nggak mau itu. Untuk manusia itu harus digoreng dulu. Suatu sore saya pulang sekolah, karena sekolahnya itu masuk sore, sudah azan. Maka saya cepat-cepat cari minum. Kemudian ditawari teman-teman yang sedang makan, sini gabung makan. Langsung saya gabung. Setelah saya katakan enak dong, enak sekali. Nah itu tadi tidak digoreng. Dari tadi itu digoreng. Hadirin sekalian yang kami hormati, pendidikan itu mestinya sampai ke sana. Jadi humanizing the human being, humanisasi itu intinya bagaimana manusia ini makhluk yang mulia.
Termasuk perbedaan manusia dengan binatang itu apa? Ya berpakaian. Manusia itu berpakaian, binatang tidak. Binatang tidak. Mana ada binatang berpakaian? Kecuali kalau sedang untuk komedi ya, misalnya ledek ketek itu ada. Itu tertentu saja. Atau di Australia yang musim dingin itu kuda-kuda juga diberi baju kembul agar enak. Kalau biri-biri tidak. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, kalau ada sebuah fashion show pameran pakaian dilakukan oleh para perempuan, mereka buka baju sampai hampir telanjang, itu sebetulnya bukan suatu tingkat peradaban yang tinggi, tapi justru peradaban yang rendah. Karena yang tidak memakai pakaian itu adalah binatang. Ya, kita bisa mengukur itu, dan saya kira Islam cukup ketat di sini. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami kemudian mengatakan kalau tujuan pendidikan itu iman dan amal saleh, di mana letak ilmu? Oh, ilmu sangat penting dalam Islam, sangat penting. Bahkan firman Allah yang pertama saja berbunyi Iqra, bacalah, belajarlah, carilah ilmu. Dan fungsi ilmu itu kan menyempurnakan amal. Orang sholat ada ilmunya, orang puasa dan pergi haji ada ilmunya, orang menjaga memelihara kesehatan sekarang agar terlindung dari COVID-19 ada ilmunya. Orang ingin membangun gedung yang bertingkat atau editorium pasti ada ilmu. Nah, ilmu ini berfungsi menyempurnakan amal. Kalau sudah begitu, tujuan pendidikan itu beriman, berilmu, dan beramal. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya kira kita semua memahami itu, bahwa ilmu dan amal itu kan sebetulnya satu. Dalam kitab Bukhari itu ilmu dan amal itu kan dalam satu bab. Karena memang sesungguhnya itu satu menyatu. Dan itulah menurut hemat kami yang jadi sekalian, pendidikan yang kita inginkan, yang ingin kita rumuskan, yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah adalah pendidikan yang beriman, berilmu, dan beramal. Di mana letak akhlak atau karakter? Oh, itu pasti. Bahkan akhlak atau karakter itu tidak kalah pentingnya dengan ilmu. Akhlak itu melekat pada iman. Maka menurut hemat kami ingin menyampaikan dan dimulai dari sekolah Muhammadiyah, bagaimana pendidikan kita itu bisa satu beriman, dua berakhlak atau berkarakter, tiga berilmu, yang keempat beramal. Kalau itu yang bisa dilakukan, saya kira itu ya, beberapa hal yang menjadi hambatan kita sekalian ini akan kemudian bisa terurai. Tapi terus terang ya, kalau beriman, berilmu, beramal, itu tanggung jawab kita sekalian yang menjadi berat. Gitu. Karena misalnya para guru itu kan harus memulai. Banyak guru yang bisa cerita hal-hal yang baik, tapi tidak banyak guru yang bisa memberikan contoh yang baik. Gitu. Nah,
termasuk kita sekalian ini. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu kan mempunyai tanggung jawab yang besar. Dakwah itu apa dong? Dakwah itu kan ajakan. Dakwah itu seruan. Maka itu konsekuensi atau tanggung jawab pelaku dakwah itu harus lebih baik daripada yang diajak. Bagaimana mungkin kita mengajak kepada kebersihan kalau kita sendiri kumuh dan jorok? Atau kami sering mencontohkan bagaimana mungkin mengharapkan sebuah bayangan tongkat itu lurus kalau tongkatnya itu sendiri bingung. Nah, tanggung jawab ini mestilah harus kita sadari dengan sebaik-baiknya. Kalau asal ayat kedua ibadatnya 2-3 kita akan dapat teguran yang cukup keras dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kita memang harus memulai. Atau dengan kata lain, warga Muhammadiyah diharapkan sedikit atau banyak lebih baik daripada yang lainnya. Hadirin, keadaan sekarang ini tidak begitu menggembirakan. Ada usaha untuk menjauhkan masyarakat dari agama. Ini insya Allah nanti kita sampaikan di muktamar. Tahukah Bapak itu kode etik KPK itu sekarang berubah. Kode etiknya itu ada 5. Semula yang pertama itu beriman. Sekarang beriman itu sudah habis, diganti dengan sinergi. Ketika ditanyakan mengapa hapus beriman diganti sinergi, beriman itu dengan sendirinya sudah melekat pada kriteria yang lainnya. Dan sekarang ini ada sebuah konsep untuk mengubah tujuan pendidikan nasional. Kalau semua beriman dan bertakwa, tidak hanya beriman, bahkan manusia beriman dan bertakwa, ternyata dalam konsep itu sekarang hapus, langsung berakhlak mulia. Nah, ini menjadi kewajiban Muhammadiyah untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Kita akan menyampaikan dengan jelas, dengan tegas. Hadirin sekalian yang kami hormati, kembali kepada upaya kita memajukan Muhammadiyah, pasti tidak hanya bidang pendidikan saja, tetapi juga bidang-bidang yang lain, bidang hukum misalnya. Saya kira kita harus berani menyampaikan bahwa penegakan keadilan itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Saya kira kata supremasi hukum itu perlu dipertanyakan. Yang namanya supremasi itu mestinya supremasi keadilan, bukan supremasi hukum. Yang supreme itu kan keadilannya. Hukum itu sebagai alat. Nanti kalau ada supremasi hukum, nanti ada supremasi ekonomi, ada supremasi yang lainnya. Tapi sebetulnya semuanya itu mestinya harus merujuk kepada keadilan tadi, supremasi keadilan. Sehingga ekonomi bangsa ini, kalau mengacu kepada supremasi keadilan, mestinya tidak terjadi gap, jarak yang demikian jauh antara kaya dan miskin. Dan sekarang ini yang terjadi pada bangsa ini. Kalau supremasi keadilan
mestinya hutang-hutang kita kepada bangsa lain itu jauh jatuh secara merata, bukan kemudian sebagian besar jatuh kepada kelompok tertentu, baru sebagian kecil diratakan untuk yang lainnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, insya Allah muktamar kita nanti akan berbicara hal-hal yang besar, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang mendasar, dan akan diperoleh dari 3 sumber. 1. Usulan putusan atau anggota muktamar, baik tertulis maupun lisan. Solo yang berangkat anggota muktamar berapa di putusan muktamar? Hanya 4. 2 PDM, 2 cabang. Gimana? Iya, perwakilan cabang hanya 2. Berarti seluruhan 4. Iya. Saya pikir bagus juga ini diadakan pertemuan singkat itu untuk menampung aspirasi warga Muhammadiyah. Kemudian nanti dibawakan di muktamar. Dan bisa 2. Kalau ada kesempatan secara lisan bisa tidak lisan, setidaknya kalau nanti tidak mendapatkan waktu disampaikan secara tertulis. Hadirin sekalian yang kami hormati, apa itu saja tidak, tapi juga masukan kajian dari majelis lembaga untung dan birul di Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah masukan dari hasil-hasil seminar sehingga memiliki bobot akademis. Jadi insya Allah muktamar Muhammadiyah ini muktamar yang sungguh-sungguh dipersiapkan dengan sungguh-sungguh pula, memakan waktu yang panjang, melibatkan banyak orang, tidak sekedar hanya kemudian ya rame-rame gitu, bergembira ke sana kemari, ubiak-ubiuk, tidak. Ini akan dari muktamar yang serius, yang mengkaji hal-hal yang pokok dan penting bagi bangsa ini. Di samping juga para penggembira mesti silakan saja. Kalau penggembira kan acaranya lain. 1 menghadiri pembukaan. Nah setelah itu ya pilihan mereka akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hadirin yang kami hormati, muktamar Muhammadiyah yang terakhir di Makassar itu bisa menjadi muktamar teladan bagi organisasi-organisasi yang lain. Bahkan ada seorang tokoh masyarakat mengatakan, kalau kamu mengadakan munas atau kongres atau muktamar, tirulah Muhammadiyah. Muhammadiyah kita kesana. Muktamar yang tertib, muktamar yang teratur, muktamar yang mudah, muktamar yang teduh, muktamar yang demokratis, muktamar yang produktif, bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya kira kita berharap muktamar kita akan baik-baik saja. Amin. Karena kan baru saja kan ada sebuah kongres, kalau nggak keliru di Kendari, kalau nggak keliru jadi pendaftaran ke ISRO, kemudian diikuti tata tertib ke ISRO, langsung pemilihan di tengah keseruan, kemudian ditutup. Lalu yang poin itu ya, saya tidak ada apa-apa dan tidak dapat apa-apa. Jangan sampai seperti itu, dan kita tidak akan seperti itu. Bahkan sekarang ini nyuwun sewu, ketertiban muktamar kita ini yang namanya anggota atau utusan itu sudah tercatat seluruhnya. Kalau tidak ada dalam daftar nggak bisa daftar. Jadi kalau tidak ada dalam daftar utusan muktamar,
yang resmi kita. Dan ini sudah dimulai registrasi online. Jadi bagaimana daftar secara online. Tapi kalau kemudian ada mau menambahkan atau mengganti nama tak mungkin. Kecuali itu memang seizin pimpinan di atasnya dan kemudian disahkan menggantikan pimpinan yang digantikan. Jadi hadirin sekalian, insya Allah tidak akan utama ya tertib yang baik tadi. Kita dukung bersama-sama. Tugas kita adalah tuan rumah untuk menyambut tamu kita sebaik-baiknya. Saya kira lagu pertama tadi boleh diulang-ulang. Dan tadi saya menikmati itu. Dinyanyikan lagunya tadi oleh guru-guru SD Tibet. Saya senang sekali karena saya lihat guru-guru Muhammadiyah itu ternyata makmur-makmur. Jadi yang sepupu yang tadi disebut namanya itu kan tadi kelihatan makmur-makmur gitu. Nah, mudah-mudahan itu sesungguhnya seperti itu. Tapi orang Muhammadiyah itu kan tetap apapun yang dihadapi yang menghadapinya dengan optimis. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai penutup, mari kita cari tempat-tempat yang masih bisa ditawarkan untuk tempat para pembela. Kemudian didaftarkan kepada panitia penerima muktamar, tempatnya sana di UFS sana. Karena kami perkirakan masih sangat banyak yang sekarang ini masih kekurangan tempat untuk istirahat. Bahkan kalau boleh, PCM dan PCM menanyakan gedung ini boleh dipinjam atau enggak? Ya, boleh dipinjam apa tidak beberapa hari untuk kepentingan para pembela muktamar. Cuma kalau digunakan untuk pembela muktamar, barangkali persoalannya adalah MCK. Toiletnya nggak cukup, gitu. Tapi kalau bisa dibuat darurat, mengapa tidak? Gitu. Jadi kita bersihkan, kita rapikan auto kita siapkan untuk menyambut para tamu kita. Siapkan apa tadi? S yang pertama, senyum, sabar, salam, seruput, belajar dan yang lainnya. Jadi datang itu sudah ada makanan dan minuman yang menyambut. Kemudian dipersilahkan, silakan istirahat seadanya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu saja nih. Ya, kita akan bermuktamar. Kami usahakan insya Allah bisa menjadi muktamar yang bisa memberikan teladan untuk masyarakat secara luas. Pasti masih ada kekurangan, tapi itu ya kita. Sedangkan hal-hal materi muktamar yang kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, muktamar ini nanti tidak lagi berskala nasional, tapi sudah internasional karena sudah mendaftar 21 PCIM pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dari 21 negara. Alhamdulillah, Muhammadiyah ternyata sudah full internasional dan diterima dengan baik di banyak tempat. Yang paling banyak diterima itu apa? Ternyata tapak suci. Luar biasa tapak suci itu. Di Jerman punya padepokan sendiri, di Belanda ada, di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika, bahkan mendatangkan pelatih dari Indonesia. Saya kira ini kabar gembira yang kami sampaikan.
sampaikan dan perluasan bidang lain juga sudah dilakukan. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan satu tadi kita ulang tadi Islam, Agamaku. Islam, Muhammadiyah, Gerakanku. Muktamar, Mencerahkan. PCM Solo Selatan, Menggembirakan. PCA Solo Selatan, Menggembirakan. PCA Solo Selatan, Menggembirakan. Islam, Agamaku. Muhammadiyah, Muktamar, Mencerahkan. PCM Solo Selatan, Menggembirakan. PCA Solo Selatan, Menggembirakan. dan PCA Solo Selatan. Menggembirakan. Saya kira begitu. Kalau ada doa, mohon kepada Bapak Ahmad Yati untuk memimpin. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.